Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang saya hormati Pak Jumardi Esram. Tahun lalu kita kerja bareng ya Pak. Kemudian Pak Husri Zarhud dan Bapak saya Pak Rida Kaliamsi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau menggali kekayaan pengetahuan Riau, itu saya kadang-kadang suka bergidik. Karena kebetulan saya mendalami yang lebih tua dari Rusdiah Club. Kalau Rusdiah Club kan sudah ada peralihan antara tulisan tangan dan cetak. Nah, saya lebih ke belakang lagi. Di situ tadi saya sempat mengompori juga bahwa kekayaan maritim yang ada di dalam dipamerkan di sini sebetulnya di dalam naskah itu banyak sekali. Dan kebetulan saya juga tadi ke Pak Aswandi bahwa saya kebetulan juga mungkin beruntung karena saya menjadi pegawai negeri sipil dan peneliti sehingga saya bisa mendalami terus seperti itu. Dan saya juga sebetulnya saya penelitian tentang skriptorium naskah-naskah Riau itu Pak sangat banyak Pak. Jadi di dalam koleksi Fondowol aja ada 300-an yang belum kita utik-utik lagi, yang benar-benar yang berasal dari Riau itu yang mana. 300-an itu ada di Perpustakaan Nasional dari koleksi Fondowol. Nah kemudian kalau yang dari masyarakat tentu masyarakat Riau sendiri yang memelihara dan menggali ya. Tapi saya juga punya kesempatan beberapa kali untuk mendalami juga tentang tradisi pengobatan. Itu juga kalau lihat itu sebagai satu kekayaan yang harus kita perkaya kembali dan banyak yang perlu kita revitalisasi, pengetahuan-pengetahuan masa lalu yang menjadi kekayaan. Tadi ceramahnya Pak Rida Kaliamsi saya agak merinding karena itu membayangkan banyak sekali topik-topik yang menarik. Rusdiah Club ini menurut saya adalah salah satu bagian, salah satu titik dari kekayaan yang perlu juga semua ini anak-anak muda. Karena kami generasi yang sudah mulai minggir, nah itu generasi muda ini yang ada di sini, mahasiswa itu harus menjadi tonggak untuk kemajuan. Bagaimana kita merevitalisasi pengetahuan-pengetahuan tadi yang sudah disampaikan. Nah dari data, saya juga karena saya memang penelitian itu tidak bisa sembarangan untuk mengatakan sesuatu, saya juga menelusur Pak, tadi yang masalah Rusdiah Club. Kebetulan waktu Pak Rida Kaliamsi minta saya ingat pada sumber dari IEP, Endangered Archive Program yang punyanya British Library. Itu saya waktu itu untuk mencari naskah-naskah pengobatan juga saya cari di situ. Saya mendapat sekitar 25, 26, 20-an pokoknya 20-an naskah tentang tradisi pengobatan yang jelas-jelas memang tradisinya dari sini. Nah itu belum kita gali banyak tuh Pak. Saya memang waktu itu meneliti dan kebetulan saya presentasikan di Malaysia. Saya khusus mengambil tentang pengobatan penyakit perempuan. Baru satu titik lagi, titik yang lain banyak sekali. Jadi Rusdiah Club itu saya melihat di sini adalah rekonstruksi dari keberadaan dokumen-dokumen Rusdiah Club. Saya lihat itu ada strategi politik budaya yang digunakan. Jadi di situ tadi dikatakan bahwa sudah modern memang. Jadi modernitas itu tampak, tetapi juga tidak meninggalkan akar budaya lokal. Jadi saya membahasnya antara tradisi dan modernitas. Bagaimana tradisi itu dipegang dan bagaimana dia melangkah untuk mencapai marwah tadi, marwah bangsa itu bagaimana mengangkatnya ketika tekanan politik kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu sangat tinggi ya.
karena kita memang sulit untuk bergerak di situ. Jadi soft skill yang ada tadi tidak melalui kekerasan tetapi tajaman pemikiran. Nah disitulah kita melihat bahwa Rusdiah Club sebetulnya terinspirasi juga dari generasi sebelumnya. Raja Ali Haji bagaimana dia bisa masuk bukan hanya lokal, kemudian ke regional Melayu dan ke global. Jadi karya-karyanya itu sudah dibahas oleh para peneliti Eropa. Drews, kemudian Winstead, von de Waal, Klinkert. Jadi mereka bergaul itu. Jadi bagaimana strategi kita mencapai marwah bangsa kita melalui tadi pemikiran-pemikiran yang bisa mengangkat derajat kita. Itulah yang juga dilakukan oleh Rusdiah Club. Dan kebetulan data-data yang dipakai oleh tadi ini saya mengambil dari inspirasi dari Raja Ali Haji. Betapa mengglobalnya beliau ya. Ini mungkin tadi sudah dibahas tentang Budi Utomo dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa pergerakan perkumpulan ini benar-benar menjadi satu tonggak dari Melayu yang tadi mengakar pada tradisi dan berkembang pada modernitas. Modernitas tadi, nah yang disajikan dokumen-dokumen yang disajikan oleh Pak Aswandi Sahri, saya juga gunakan dan saya melihat bahwa ini saya kebetulan Pak mengambil 4 saja, yaitu sertifikat keanggotaan yang tadi sudah digunakan oleh Pak Aswandi Sahri. Tapi nanti saya lihat bagaimana strategi politik budayanya itu untuk bisa sampai pada ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian surat pemberhentian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aswandi Sahri. Kemudian taman penghiburan itu yang ada di buku UU Hamidi, itu juga menarik menurut saya sebagai bagaimana kita memaknai taman penghiburan itu menjadi satu data bagaimana Rusdiah Club itu mengelola kekayaan budaya yang ada. Nah kemudian majalah Al-Imam tadi juga sudah disampaikan, tetapi saya ada dua data yang menarik, yaitu yang disampaikan, yang ditulis di Malay Concordant Projects. Ini punyanya Australia, yang naskah-naskahnya itu semua sudah memakai sistem digital, sehingga kita bisa melihat apapun, tinggal ambil kata keywordnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa di sini, ini cari coba nanti Malay Concordant Project. Kita cari Rusdiah Club, maka saya akan menemukan kutipan-kutipan seperti ini yang menarik ya. Ini tadi sudah dibahas, ini juga sudah dibahas. Saya ingin nanti lihat pada ini, bagaimana pada acara taman hiburan itu, Rusdiah Club itu memperlihatkan tadi akar tradisi dan modernitasnya. Kemudian ini yang tadi saya rasanya kutip, ini Al-Imam dari volume 1906, satunya itu tertambah ya. Ini di sini ada dua edisi yang menarik yang bisa kita dalami untuk memaknai keberadaan Rusdiah Club. Ini kebetulan saya dapat dari Azhar Ibrahim dari Singapura. Ini bisa kita lihat. Nah yang saya bilang dari Rusdiah Club yang dari Malay Concordant Project, saya menemukan dua ini. Jadi ini adalah kutipan yang ada di dalam Al-Imam yang berkaitan dengan Rusdiah Club, dan ini disalin sesuai dengan teksnya. Jadi kita kalau
kalau orang sejarah untuk memaknai mudah sekali, tinggal bagaimana memaknai itu dari hal-hal yang kita peroleh. Itu tadi yang Tengku Usman disebut ya, bagaimana tadi Mbak Wiwin menyebutkan berusaha untuk ke Jepang, berusaha untuk ke Turki, itu adalah satu pergerakan orang-orang modern. Nggak mungkin dia bisa sampai tembus ke ranah-ranah luar negara. Jadi itu menjadi semangat untuk kita ini yang sekarang, bagaimana caranya hal-hal yang ada di dalam dokumen itu kita gali kembali untuk kita hadirkan di masa kini. Nah, di situ saya melihat bahwa visi ideologi antara tradisi dan modernitas di makalah, kalau nanti ada linknya ada, di situ bisa kita lihat bagaimana dia menggunakan tradisi sebagai satu titik ideologinya, kemudian dia berusaha kuat untuk mengangkat marwahnya menggunakan kemodernan untuk mengangkat derajat masyarakat Melayu itu. Nah, di situ di dalam Al-Imam itu terlihat sekali bahwa gairah reformasinya itu tampak. Jadi seruannya itu jelas di sini, pentingnya modern bagi komunitas Islam. Nah, ini dalam salah satu itu tergambar bagaimana gelombang semangat reformis muncul dalam dunia Muslim, menginspirasi tokoh-tokoh Muslim terkemuka dan menulis serta menerbitkan karya-karya yang menyuarakan reformasi. Ini seruan pentingnya adalah pendidikan modern, penggunaan akal budi manusia tadi, keren banget kan? Mengangkat derajat tanpa kekerasan, tetapi dengan pemikiran. Itu benar-benar senjata yang paling keren menurut saya. Kemudian pendidikan anak, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, itu kan Melayu Islam banget ya, yang berdasarkan tradisi. Terus menabung dan hemat dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca di makalah dan bagaimana hal-hal itu bisa tergambar. Yang ini juga tadi udah dibahas sama Pak Aswandi. Nah, yang keren lagi, tadi Pak Zai mengatakan bahwa ada keramik ya Pak, yang ada pakai hologram kerajaan Riau Ringga. Yang kita pada masa lalu, kerajaan itu sudah berpikir bahwa karya itu sangat penting. Jadi kerajaan itu memesan khusus kertas ke Eropa untuk membuatkan cap kertas kerajaan Lingga Riau. Itu betapa kesadaran kerajaan akan pentingnya karya. Jadi sudah ada beberapa naskah. Ini Pak Aswandi tentu tahu beberapa naskah yang ada yang menggunakan cap kertas. Cap kertas itu seperti kalau kita buka uang ada watermarknya. Nah, itu kerajaan sudah punya kertas sendiri. Nah, kalau ini anak-anak di situ ada tuh buku Berkekalan dan Persahabatan antara Raja Ali Haji dan Von de Waal. Bagaimana Raja Ali Haji pada masa itu kan sangat produktif menulis. Jadi dalam hubungan dengan Von de Waal itu dia sangat memanfaatkan keeropahannya Von de Waal untuk tadi meningkatkan derajat masyarakat dan derajat melalui tulisannya dia sendiri. Bagaimana dia minta tinta juga nggak sembarangan tinta yang bagus. Kemudian alat tulis, itu alat tulis juga dia minta kepada Von de Waal, berikan kami alat tulis yang dari bulu angsa tapi yang berkualitas. Kemudian juga agar anak-anak muda ini tertarik, coba naskah-naskahnya itu, buku-bukunya itu diberi gambar. Dengan perada lagi mintanya, perada itu emas. Jadi kita bisa melihat betapa visi ideologi untuk maju di masyarakat Melayu Riau di sini itu sudah sangat
tertanam dari masa lalu, terus terinspirasi. Nah, sekarang Pak Rida, bagaimana kita menghadirkan masalah pengetahuan dan berbagai macam peradaban masa lalu itu untuk masa kini, itu yang tugas kita. Kalau dia masih terpendam saja seperti saya kan hanya ngutak-ngatik zaman dulu, pengetahuan zaman dulu seperti tadi saya juga bicara dengan Pak Rektor betapa kekayaan pengetahuan pengobatan kita tadi itu banyak sekali. Kemudian juga jenis kapal kalau karena kebetulan saya juga dulu dari Badan Bahasa, jadi saya paham sekali pentingnya satu kata, pentingnya satu istilah. Jadi saya ingin tahu karena ini terkenal negara maritim, daerah maritim, saya inventarisasi kosakata yang bermakna dengan perahu, kapal dan sebagainya dari saya baru kalau tidak salah baru 3 atau 4 naskah yang saya baca itu saya sudah menemukan lebih puluhan istilah yang berkaitan dengan kapal. Jadi kita tinggal mengidentifikasi saja karena di dalam teks itu jelas misalnya kapal ini kecil, ya, misalnya penjajak gitu ya, kapal ini ukurannya sekian, kemudian dipakainya oleh berapa orang, itu satu jenis. Kemudian terus itu ada diinventarisasi itu kita bisa kita bisa perkaya untuk masa kini bagaimana bahwa kita dulu keren abis gitu pengetahuannya. Kemudian juga itu dari kapal, kemudian dari tradisi pengobatan misalnya. Itu saya menemukan ada satu yang khas sekali yang saya selama ini saya meneliti juga beberapa tradisi pengobatan ya. Visi kesehatan di sini itu parenting aja udah menjadi perhatian pada masyarakat di sini. Itu antara 1920-an lah. Jadi parenting kemudian hasanah ragam hayati untuk obat-obatan itu kita banyak sekali. Itu tinggal kita mau yang mana Pak? Tinggal mau titik-titik pengetahuan dari berbagai ranah kehidupan, mulai dari sosial, politik, budaya, militer, lingkungan. Yang mana yang mau kita gali untuk direvitalisasi? Karena kalau tidak, itu tinggal di dokumen yang tidak bisa kita manfaatkan, harus kita fungsionalkan kembali itu. Tinggal yang mana yang mau dan itu tidak bisa tanpa penelitian, harus penelitian karena basis kita pada dokumen sejarah. Itu yang penting. Nah kemudian saya melihat bahwa yang tadi saya katakan Rusdiah Club itu bermain di tingkat lokal, regional dan bisa dikatakan global karena dia sudah mulai mengajak Turki, mengajak Jepang yang tadi Mbak Wiwin katakan itu bahwa tradisi-tradisi masih tetap dipelihara di dalam dokumen itu kelihatan. Misalnya dia memakai nama saja yang tadi Pak Aswandi Syahri katakan. Nama pakai Rusdiah. Rusdiah itu kan Arab ya, Arab yang memang menjadi dasar lokal kita. Kemudian klub itu kan dari entah bahasa Inggris, entah bahasa Belanda. Itu dia sudah mulai, di situ kita melihat bagaimana ideologinya itu udah mulai tradisi dan modernitas. Kemudian di yang lainnya, misalnya ada tadi di dalam, kalau dari bidang saya, misalnya tadi yang disampaikan di dokumen, ada aksara Jawi, aksara Latin, kemudian ada stempel, ada kata late. Itu aja sudah bisa kita maknai bahwa memang tadi bukan organisasi tradisional dalam sudut pandang mana. Kalau sudut pandang sekarang memang kita bisa mengatakan itu, tapi kalau pada konteksnya pada tahun itu dia sudah pemikirnya sudah modern. Tidak bisa kita katakan dia pemikiran tradisional karena kita memaknai sebuah teks itu berdasarkan konteksnya. Konteksnya yaitu tadi antara akhir-akhir abad 19 sampai 20. Kemudian tata kelola seperti yang tadi disampaikan oleh dokumen-dokumen yang disampaikan itu sudah terlihat bahwa tata kelola organisasi Rusdiah Club itu
bukan lagi tradisional, dia udah pakai kartu. Orang yang mau menjadi anggota dikasih kartu, kan itu modern ya. Kemudian bayar, dan itu yang tadi sudah dibahas lah oleh Pak Aswandi Sahri dan Mbak Wiwin. Nah, yang saya ingin juga lihat adalah ketika merayakan taman hiburan ini kalau di artikelnya kalau di artikel Timothy Barnard itu, coba adik-adik lihat, itu bisa di download artikel itu. Dia melampirkan isi dari taman penghiburan. Itu bagi saya itu satu mutiara yang bisa kita gali, bagaimana dia melihat permainan-permainan rakyat yang dilombakan untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri. Itu khas sekali Kepulauan Riau. Permainan-permainan rakyat yang disampaikan di situ seperti berlari sambil memasang rokok. Nah, rokok itu aja udah memperlihatkan itu bukan lagi masa ini ya. Kemudian berlari dalam karung, lompat satu kaki. Jadi ini permainan-permainan itu benar-benar khas sini. Khas mungkin saya tidak tahu masih ada atau tidak di anak-anak zaman sekarang ya, masih ada, masih terjaga enggak? Dan yang jelas adalah dia memberi hadiah ya. Hadiah bagi para pemenang. Hadiahnya cukup besar dengan angka-angka yang tentu pada konteksnya itu besar. Nah, yang menjadi PR kita juga, ini saya sebetulnya baca juga tulisannya Mbak Wiwin yang bersama Pak Zakaria, itu ada jumlah-jumlah karya. Nah, ini yang bagi saya sebagai peneliti yang ingin mendalami Rusdiah Club, itu harus diutak-atik, diulik-ulik isinya. Karena di situ tentu tadi tidak hanya sekedar karya, tapi ada pemikiran yang menjadi visi dari bangsa Melayu Riau itu. Nah itu kalau Mbak Wiwin baru judul-judul jumlah. Nah kalau saya itu harus kita gali, kita alih aksarakan, kemudian kita teliti. Baik dari penggunaan katanya, dari macam-macam itu yang tadi. Nanti kita akan tahu lebih jauh apa sebetulnya yang ada di situ. Itu harus melalui penelitian Pak Rida. Jadi kita orang sejarah tentu Bu Wiwi, Pak Aswandi sama dengan saya. Kita tidak bisa menginterpretasikan sesuatu tanpa bukti sumbernya. Ya itu memang agak klasik ya. Tetapi disitulah pijakan dasar kita ada. Nah, ini PR kita bersama untuk memperdalam karya-karya yang diinventarisasi oleh Mbak Wiwin, kemudian kita gali isinya. Nah, saya tertarik Pak ini tentang kelompok penulis perempuan. Nah, di dalam pengalaman saya di mendalami naskah, itu memang perempuan turut serta di situ, ikut andil. Nah, kalau nanti kita lihat bagaimana sebetulnya masyarakat pada abad-abad akhir abad 19, awal abad 20 sudah mulai berpikir tentang gender, itu sebetulnya sudah ada. Kenapa? Secara kasat mata kita lihat dengan turut sertanya perempuan-perempuan menjadi pengarang. Kan dia sudah keluar dari dunia domestik yang selama ini. Meskipun nanti kita lihat bahwa tradisi di keislaman seperti apa dan bagaimana perempuan-perempuan Riau itu mempunyai siasat untuk juga muncul di dalam dunia keilmuan gitu. Itu sangat menarik bagi saya. Dan saya jadi melihat juga entah waktu itu Mbak Wiwin udah memakai nggak yang bukunya Ian Proudfoot
yang early Malay printing. Itu saya juga melihat bahwa tidak mungkin hanya terdata di bukunya Ian Proudfoot itu cuma berapa ya waktu itu saya melihat, saya secara kasat mata saja melihat jumlah halaman itu dari Riau Lingga itu tidak hampir setengah halaman di daftar. Tetapi dari Singapura itu sampai 13-an halaman. Tidak mungkin karena saya tahu tradisi tulisan tangannya itu banyak. Tidak mungkin itu tidak dicetak kemudiannya ketika pada masa-masa tertentu itu kan harus diangkat dan dicetak gitu. Nah itu saya pikir yang Proudfoot itu belum mendata semua. Dan saya berikan di sini contohnya sih sebetulnya. Ini karya yang saya bilang harus kita dalami. Nah ini di sini ini hanya ada Riau Lingga, nah ini Riau Lingga hanya bisa dihitung dengan jari, tetapi dari Singapura itu bisa 13 halaman. Nah di mana naskah yang selama ini saya inventarisasi, yang saya temukan ada 42 dari perpustakaan Universitas Leiden dan KITLV, mana naskah-naskah yang ada di dalam koleksi Von de Wall dan mana yang ada di koleksi masyarakat. Jauh lebih banyak itu. Nah itu tugas kita Pak Rida. Maaf Pak Rida, ini diamanahkan ke anak-anak mudanya Pak Rida, tugas kita bersama untuk menghadirkan pengetahuan dan kekayaan dari berbagai ranah kehidupan masyarakat masa lalu di Kepulauan Riau. Itu jelas, angkanya itu bisa kita telusur kok. Kalau orang sejarah bisa itu langsung periodisasinya, kronologisnya itu bisa diikuti. Sehingga pada satu masa kemana? Nah bagaimana kita sekarang ini gitu. Jadi saya hanya bisa mengompori, ayo kita hidupkan kembali tradisi bersastra kita yang keren dulu itu. Itu sebagai penutup nanti bisa dibaca artikel saya yang lebih rinci di link. Kemudian saya ingin membacakan satu pantun. Burung nuri terbang ke rimba, hinggap di dahan sambil bernyanyi. Terima kasih kepada semua hadir di sini menambah ilmu bersama. Terima kasih.